Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Nah, kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat terutama, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu atau kelompok-kelompok tertentu. Kaidah ini bersumber dari perkataan Imam Syafi'i bahwa kedudukan imam atau pemimpin terhadap rakyatnya sama hanya dengan kedudukan wali terhadap anak yatim. Ungkapan tersebut berasal dari qaul Umar bin Khattab yang berbunyi, "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah Subhanahu wa taala seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, maka aku akan mengambil daripadanya, dan apabila ada sisa-sisa akan aku kembalikan. Dan ketika aku tidak membutuhkan, niscaya aku menjauhinya." Nah, maksud daripada kaidah ini secara khusus berkaitan dengan kebijakan seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya yang harus berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat atau umat, baik dalam konteks menarik kebaikan maupun menolak kemenurutan. Di samping itu, kemaslahatan yang ditempuh seorang pemimpin juga harus mempertimbangkan kemaslahatan universal atau secara umum dan mencakup totalitas kepada seluruh masyarakat, tidak hanya kepentingan individu atau golongan tertentu saja. Kedua ialah perspektif siasah syariah terhadap relevansi kaidah fikih dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Istilah kebijakan adalah alih bahasa dari kata Inggris atau policy. Menurut kamus, ia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak atau tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Penyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Garis haluan hakikat daripada kebijakan pemerintah adalah bentuk sikap yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya, atau negara, masyarakat dalam berbagai status, serta untuk kepentingan baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang disebut sebagai kebijakan publik, sebuah keputusan pemerintah atau kebijakannya yang mengarah pada kepentingan masyarakat, tentu tidak bisa terlepas dari proses pembuatannya, di mana tentu yang tidak bisa sebaik mungkin. Hal ini karena kesalahan dalam merumuskan masalah bisa berakibat pada kesalahan untuk menentukan alternatif ataupun solusi kebijakan sebagai sarana untuk menuntaskan masalah tersebut. Tahapan perumusan masalah memiliki arti yang sangat penting untuk kelanjutan fase atau proses berikutnya. Makna dari perumusan masalah itu sendiri adalah memberikan arti atau menerjemahkan problematika kebijakan secara benar. Selanjutnya yaitu pengaplikasian kaidah fikih terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Masalah-masalah ini bisa berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Dan terkadang kebijakan ini ketika di masyarakat menimbulkan suatu konflik pro dan kontra. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk menentukan sikap yang paling tepat agar rakyat tidak menjadi korban atas kebijakan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, kaidah fikih terutama
yang berkaitan dengan siasah menjelaskan bahwa masalah yang mengenai rakyat dan kemaslahatan merupakan suatu hal yang paling dasar dan paling penting. Terdapat satu kaidah yang dimana artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kedudukan seorang imam atau seorang pemimpin kepada rakyatnya seperti kedudukan wali kepada anak yatim. Menjadikan kepentingan masyarakat dan kemaslahatan yang kembali kepada mereka dalam pengambilan suatu kebijakan, hal ini sangatlah penting dan sangatlah relevan menurut kaidah yang sudah dijelaskan di atas. Namun, jika kebijakan politik itu hanya semata-mata ambisi pemerintah saja, seperti untuk menaikkan citra politiknya, maka masyarakat akan menjadi korban dalam kebijakan tersebut. Apalagi jika gagasan-gagasan yang ada dalam kebijakan tersebut muncul dari sekelompok oligarki kekuasaan, maka yang akan dirugikan adalah warga negara